Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Itu sapaan untuk teman-teman yang mungkin nontonnya di pagi hari, siang, atau malam. Jadi kami berdua di sini, kami akan menjelaskan nih sebuah analisis informasi keuangan yang merupakan salah satu tugas proyek akhir kami untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah analisis informasi keuangan. Sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri, aku Rahma Immanuel Duha dan rekan saya ada Isam Permana Dharma Putra. Kami berdua merupakan mahasiswa S1 akuntansi dari Universitas Dharma Andalas dan di sini kami akan menganalisis sebuah perusahaan. Perusahaan yang kami analisis ini adalah PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, di mana kami ngambil dua periode 2023 dan juga 2024. Baik, apa aja sih yang kami akan temukan di dalam perusahaan ini dalam laporan yang sudah kami analisis? Langsung saja kepada Ihsan Permana Dharma Putra untuk menjelaskan first atau yang pertama. Baik, terima kasih Saudara Ahmad. Yang pertama itu ada analisis lingkungan bisnis dan strategi. Model bisnis, Alfamart menjalankan perdagangan eceran barang kebutuhan pokok melalui jaringan gerai modern, tersebar dalam 23.700 gerai dan 359 stok poin dengan layanan omnichannel Alphagift dan inisiatif ramah lingkungan. Pada tema 2024, Alfamart melayani fokus pada layanan pelanggan, efisiensi operasional, sinergi SDM, dan pertumbuhan berkelanjutan. Di inovasi dan operasional, penerapan AI untuk permintaan, pengembangan AlphaGift, layanan drive-thru, 56 pusat distribusi, dan pemasaran panas surya di 38 titik kantor atau gudang sebagai bagian dari strategi ESG. Adapun aktivitas investasi yang berfokus dan berdampak, yaitu aktivitas investasi Alfamart berfokus pada perolehan aset tetap berupa tanah, bangunan gudang, dan peralatan kantor. Adapun aset hak guna sewa, gerai, pengembangan infrastruktur, dan lainnya, serta modal kerja untuk pembukaan gerai baru. Pada tahun 2024, perseroan 107 gerai baru, meningkatkan belanja modal untuk memperpendek rantai pasok dan memperkuat distribusi. Ini untuk mendukung pertumbuhan jaringan retail dan efisiensi operasional jangka panjang. Pun komposisi aset pada tahun 2024, persediaan neto itu ada aset hak guna, mencerminkan fokus investasi pada infrastruktur dan hak sewa gerai. Tujuan investasi ini memperkuat kapasitas distribusi, mengurangi waktu pemenuhan stok, meningkatkan pengalaman omnichannel, dan mendukung skala operasi yang lebih efisien. Selanjutnya itu ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan mencakup kombinasi utang bank jangka pendek, hingga 1,5 triliun melalui entitas anak negeri. Liabilitas substansial dalam PSAK 73 untuk ribuan gerai dan usaha. Yang dominan pada tahun 2024, liabilitas total meningkat 13%, 82 menjadi 221 triliun. Utang usaha mencapai 13 triliun, menunjukkan perkembangan pada kredit tanpa beban bunga signifikan. Adapun aktivitas operasi dan kinerja profitabilitas, ringkasan kinerja pada tahun 2023 dan sampai 2024, penjualan naik dari 10,55% dengan net income turun dari 3,18% menjadi 2,6%, turun sedikit menjadi 21,58%. Adapun kesimpulan operasional, ekspansi agresif meningkatkan pendapatan aset, namun meningkatkan margin jangka pendek karena biaya tetap dan biaya inisiasi gerai baru. Digitalisasi dan AI diarahkan untuk mengembalikan efisiensi margin dalam jangka menengah. Oke, baik, terima kasih banyak Ihsan. Oke, berikutnya kali ini aku akan menjelaskan ke teman-teman semua itu analisis rasio likuiditas dan juga soft
solvabilitas tadi. Setelah yang utama itu profitabilitas, di sini juga tidak kalah intinya teman-teman, karena di mana current ratio itu menunjukkan bahwa likuiditas ini memadai meskipun pada tahun 2024 menurun sedikit, namun itu tidak sangat berpengaruh. Lalu Q ratio itu lebih rendah karena persediaannya besar, jadi wajar untuk retail, di mana perusahaan Alfamart ini berjalan pada perusahaan yang berfokus pada retail. Namun walaupun sedikit rendah, di sini dia meningkat pada tahun 2024. Lalu ada cash ratio, itu menunjukkan kas tersedia mencukupi untuk menutupi sebagian liabilitas lancar. Lalu itu ada solvabilitas, di mana debt to total asset itu berada di angka 0,54 dan DER itu berada di angka 1,18. Struktur modal ini sangat terstruktur dan juga sangat seimbang, dan leverage wajar untuk ekspansi gerai. Apalagi seperti yang kita ketahui, seperti yang diucapkan Ihsan, bahwa pada tahun ini gerai semakin lumayan dibuka di beberapa cabang, dan juga lumayan banyak dibuka gerai-gerai pada perusahaan Alfamart ini. Lalu di sini ada analisis aktivitas dan juga efisiensi, atau biasa kita kenal dengan rasio aktivitas. Yang pertama itu adalah sales to inventory. Di 2024 itu perputarannya ada 10,52 kali, sehingga persediaan ini berganti hampir setiap bulan, yang menunjukkan bahwa manajemen persediaan efektif dan produk mereka ini adalah fast moving. Lalu sales to receivable, di mana 2024 perputarannya 42,45 kali. Meskipun hampir tidak signifikan teman-teman, ini disebabkan karena ternyata ketika penjualan itu lebih dominan mereka menerima pembayaran secara tunai ketimbang kredit, sehingga piutang ini, perputaran piutang ini sekitar 8,5 hari dalam 1 tahun. Lalu ada sales to fixed asset pada tahun 2024 itu 14,17 kali perputarannya, sehingga aset tetap produktif, gudang dan gerai mencetak penjualan tinggi dibandingkan investasi tetap lainnya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk rasio aktivitas ini menunjukkan efisiensi operasional yang kuat. Nah, keunggulan utama Alfamart ini adalah salah satunya yaitu adalah perputaran persediaan dan arus kas harian yang sangat cepat. Seperti yang kita ketahui tadi, lumayan sangat tinggi perputaran persediaan setiap bulan, dan juga untuk kas yang sangat cepat ini karena penjualan mereka rata-rata dibayar secara tunai. Lalu ada prediksi distrek atau hasil model. Jadi untuk untuk prediksi distrek ini kami menggunakan 3 model. Yang pertama itu Alman G-Score. Pada tahun 2023 dia berada di skor 4,12748. Lalu di 2024 dia berada di skor 4,00871. Nah, kategori skor tersebut itu ditandakan bahwa perusahaan tersebut sehat. Karena apa ditandakan sehat? Karena dia skor berada lebih besar daripada 2,90. Lalu yang kedua itu adalah Gopher. Pada tahun 2023 dia berada di skor 0,476